Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Kika Putri dengan NIM 2011604074 dari Prodi Keperawatan Anestesiologi di Universitas Asia Yogyakarta. Baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait tentang persiapan intraoperasi apendektomi. Adapun gejala apendisitis meliputi yang pertama, sakit perut yang dimulai secara tiba-tiba di dekat pusar dan menyebar ke sisi kanan bawah perut. Kedua, perut bengkak. Dan ketiga, otot perut yang kaku. Keempat, sembelit atau diare. Kelima, mual. Keenam, muntah. Ketujuh, kehilangan selera makan. Dan yang terakhir, demam ringan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan operasi. Operasi adalah semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. Pembukaan tubuh ini umumnya dilakukan dengan membuat sayatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan operasi. Operasi adalah semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. Pembukaan tubuh ini umumnya dilakukan dengan membuat sayatan. Setelah bagian yang akan ditangani ditampilkan, dilakukan tindak perbaikan yang akan diakhiri dengan penutupan dan penjahitan luka. Preoperatif adalah fase dimulai ketika keputusan untuk menjalani operasi atau pembedahan dibuat dan berakhir ketika pasien dipindahkan ke meja operasi. Pasien preoperasi akan mengalami reaksi emosional berupa kecemasan. Di sini saya akan menjelaskan 3 persiapan pasien operasi. Secara umum, persiapan pembedahan antara lain: yang pertama, pengosongan lambung dengan cara puasa, memasang NGT. Lama puasa pada orang dewasa kira-kira 6-8 jam. Untuk anak-anak 4-6 jam. Untuk bayi 2 jam atau stop ASI. Pada operasi darurat pasien tidak puasa, maka dilakukan pemasangan NGT untuk dekompresi lambung. Yang kedua, pengosongan kandung kemih. Ketiga, informed consent atau surat izin operasi dan anestesi. Yang keempat, pemeriksaan fisik ulang. Yang kelima, pelepasan kosmetik, gigi palsu, lensa kotak, dan aksesoris lainnya. Baik, yang keenam, premedikasi secara intramuskular 1/2 sampai 1 jam menjelang operasi atau secara intravena jika diberikan beberapa menit sebelum operasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 persiapan pasien operasi. Yang pertama, persiapan fisik meliputi persiapan kulit atau cukur-cukur. Tujuannya mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam luka operasi di area dada, aksila pubis, kumis, jenggot. Untuk CABG ditambah kedua tungkai kaki sampai batas mata kaki dan kedua lengan waktu 1-2 jam sebelum operasi. Mandi dan keramas dengan sabun betadine atau chlorhexidine setelah pencukuran. Yang kedua, persiapan mental. Yang pertama, ikut sertakan keluarga sebagai support sistem dalam pendampingan pasien. Kedua, orientasi ICU sore hari sebelum operasi. Ketiga, kunjungan dokter bedah dan anestesi. Keempat, kunjungan kerohanian. Selanjutnya ada latihan fisioterapi, latihan penggerakan sendi, nafas dalam dan batuk efektif, atau
teknik relaksasi otot progresif. Dan ada juga persiapan penunjang. Yang pertama, persiapan radiologi dan diagnostik seperti foto toraks. Kedua, pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan darah. Ketiga, biopsi. Keempat, pemeriksaan kadar gula darah atau KGD. Dan selanjutnya ada pemeriksaan status anestesi. Pemeriksaan status fisik untuk dilakukan pembiusan ditunjukkan untuk keselamatan selama pembedahan. Sebelum dilakukan anestesi, demi kepentingan pembedahan, pasien akan mengalami pemeriksaan status fisik yang diperlukan untuk menilai sejauh mana resiko pembiusan terhadap diri pasien. Baik, di sini ada 3 prosedur atau kegiatan di dalam kamar operasi. Yang pertama, proses penerimaan pasien. Perawat mengkaji identitas pasien dengan mencocokkan identitas di gelang dengan list status pasien yang meliputi nama pasien, umur pasien, dan jenis kelamin pasien. Pembedahan dan dokter yang akan melakukan pembedahan kemudian disesuaikan dengan jadwal yang terpampang di papan. Setelah diidentifikasi, pasien akan dibawa ke kamar operasi, kemudian pindah ke meja operasi. Baik, yang kedua, kegiatan di kamar operasi. Fase ini disebut sebagai fase intraoperatif. Pasien akan mengalami berbagai prosedur, antara lain yang pertama, prosedur pemberian anestesi atau pembiusan. Yang kedua, pengaturan posisi bedah. Baik, yang terakhir di ruang pulih sadar. Setelah operasi selesai disebut sebagai fase pasca operatif, yaitu suatu kondisi di mana pasien sudah masuk ruang pulih sadar sampai pasien dalam kondisi sadar. Untuk dibawa ke ruang rawat inap di ruang pulih sadar, pasien akan dimonitor jalan nafasnya, saturasi oksigen, pendarahannya. Setelah kondisi pasien stabil, petugas ruang pulih sadar akan menghubungi ruang untuk menjemput pasien. Kegiatan di kamar operasi selesai dan pasien kembali ke ruangan. Baik, itu saja penjelasan dari saya pada siang hari ini. Semoga bisa dapat bermanfaat bagi Mbak. Terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.